Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan semangat menuntut ilmu. Anak-anak yang berbahagia, kita berjumpa lagi di channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek, kelas 3 semester 2. Meyakini Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Anak-anak yang solih dan solihah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini, anak-anak. Allah juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Hal ini, anak-anak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Coba kalian ikuti, Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Anak-anak yang solih dan solihah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Alim, yang artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Oleh karena itu, anak-anak yang berbahagia, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini, dan Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, di laut maupun di udara. Serta Allah mengetahui semua yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Dan anak-anak yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah akan tetap mengetahuinya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak. Allah bersifat Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 4. Anak-anak yang solih dan solihah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah As-Sami dan Al-Alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, hal apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita selalu berusaha menghindarkan diri kita dari perbuatan yang jelek. Kita selalu berperilaku yang terpuji, melakukan hal yang baik yang dicontohkan oleh agama. Kemudian kita selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jelek maupun pikiran yang jahat. Karena pikiran yang kotor, pikiran yang jelek, dan pikiran yang jahat, semuanya itu adalah godaan dan bisikan dari setan yang terkutuk.
Dan yang keempat, anak-anak, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Itulah tanda bahwa kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui atau Allah Al-Alim. Anak-anak yang solih dan solihah, sifat yang kedua adalah Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Kalian ikuti ya, As-Sami', Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hamba-hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan atau disembunyikan dari manusia maupun semua makhluk, Allah tetap mendengar. Serta anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu As-Sami' atau Maha Mendengar, hal apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara, karena Allah Maha Mendengar. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala suka apabila kita mendengar hal-hal yang baik. Kemudian anak-anak, kita selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Kita senang, kita suka mendengarkan Al-Quran. Itu tandanya kita mengakui bahwa Allah Maha Mendengar. Kemudian anak-anak, kita selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan yang kotor, ucapan mengejek, menghina, berkata kasar, dan lain sebagainya. Kita hindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mengapa anak-anak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Allah mendengar ucapan kita walaupun lirih kita mengucapkannya, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Maka kita malu apabila kita mengucapkan perkataan yang tidak baik. Kita malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat dapat berbicara. Oleh karena itu, kita pergunakan nikmat itu untuk berbicara hal-hal yang baik, dan kita menghindari mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Anak yang solih dan solihah, bagaimana sikap kalian kalau kalian itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami'? Maka sikap kalian, aku meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa. Karena itu anak-anak yang dirahmati Allah, aku berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita berdoa, kita memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya, walaupun termasuk hal-hal yang remeh. Sebab semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak, aku meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggantungkan setiap permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak doa kita kepada Allah. Ya Allah, aku minta kecerdasan, aku minta hidup yang berkah, aku minta rezeki yang berkah, yang halal, lagi baik, dan lain sebagainya. Aku minta sukses hanya kepada Engkau ya Allah. Sikap seorang muslim anak-anak, selalu berdoa
dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, aku yakin Allah mendengar doaku. Kita yakin anak-anak dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa-doa kita. Allah pasti mengabulkan doa kita selama itu doa yang baik. Akan tetapi anak-anak, Allah mengabulkan doa itu tidak harus seketika, tidak mesti langsung dikabulkan oleh Allah. Barangkali Allah mengabulkannya beberapa tahun kemudian. Contohnya adalah ketika kalian berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sukses, jadikanlah aku orang yang bermanfaat bagi orang lain. Barangkali anak-anak Allah belum mengabulkan saat itu, tapi beberapa tahun ke depan kalian sekolah, kuliah, dan bekerja dan bermanfaat bagi orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di saat itu mengabulkan doa kalian walaupun kalian berdoanya hari ini. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang maha mendengar doa hambanya, dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa-doa kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha mendengar doa kita, maka sikap kita adalah aku tidak putus asa dalam berdoa. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa. Oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa. Kita selalu memohon berdoa kepada Allah. Seandainya anak-anak hari ini apa yang kita minta itu belum dikabulkan oleh Allah, kita tidak boleh berputus asa. Kita terus memohon dan meminta berdoa kepada Allah, dan yakinlah suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, Allah bersifat Al-Alim, artinya Allah maha mengetahui anak-anak. Allah mengetahui semua yang ada di alam semesta ini, termasuk perbuatan manusia. Karena itu anak-anak, kita harus berbuat baik, karena setiap perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah maha mendengar. As-Sami', Allah maha mendengar. Allah mendengar hambanya yang memohon dan meminta kepadanya. Oleh karena itu anak-anak, kita berdoa hanya kepada Allah dengan keyakinan sepenuh hati bahwa Allah mendengar permohonan dan permintaan kita, serta kita berusaha mendengarkan hal-hal yang baik. Sebagai wujud kita mengimani sifat Allah As-Sami', Allah maha mendengar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di akhir pelajaran. Marilah kita berdoa bersama setelah belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.